Shalom Jemaat Agape, kita kembali berkumpul di ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Crying out, holy, 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 holy are my fortress and Savior, awesome and power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy are King of glory, awesome and power, wonderful one. Crying out, holy, 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 wow, my fortress and Savior, awesome and power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 wow, King of all glory, awesome and power, wonderful one. Kudus, 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 kudus Tuhan Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. We crying out, holy, 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 wow, my fortress and Savior, awesome and power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 wow, King of all glory, awesome and power, wonderful one. King of all glory, awesome and power, wonderful one.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Oh, we worship You, oh God. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Jesus. Sing like never before, oh my soul,
worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oh, sing praise to you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, Shalom. Doa saya supaya engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan di dalam sesuatu apapun. Dan jemaat, di masa yang sulit ini, Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita apa yang ada dan dicatat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, saudara. Di mana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saya yakin kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ingin hidup senantiasa dalam berkat Tuhan. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memberikan tema Tuhan adalah pengharapan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-16b sampai ke-22. Saya akan membacakan sebagai berikut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-16b. Dikatakan sebagai berikut. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kuasa Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan menjadi seperti pasir dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah ini sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Jemaat, mari kita diam sejenak untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Dan bila pada saat ini kami ingin membuka hati kami, ya Bapak, bila dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami diberikan pengertian, sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan akan perikop ini, saudara. Di mana Nabi Yesaya memberikan pernyataan, dikatakan sebagai berikut dalam ayat yang ke-17, saudara. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang Maha Kuasa Allah Israel. Jemaat, apa yang dinyatakan dalam ayat ini? Dikatakan bahwa Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Dan pada saat itu tentunya berhubungan dengan Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Tetapi tentunya pada saat ini kita juga dapat menyatakan, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan.
Dan dikatakan saudara, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kuasa Allah Israel. Dan jemaat, kita telah mengetahui siapakah penebus kita ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah penebus kita. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara. Dikatakan sebagai berikut dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita yang telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus pada waktu Ia ada di atas kayu salib. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian memberikan suatu janji, saudara, dan dikatakan, maka keturunanmu, anak cucumu, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bukankah ini adalah impian kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mempunyai keturunan, yang mempunyai keluarga? Bukankah ini adalah harapan kita? Di mana kita mempunyai harapan supaya kita dan keturunan-keturunan kita senantiasa ada di dalam berkat Tuhan, diselamatkan untuk menikmati kerajaan surga. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, kita akan pelajari perikop ini. Apa yang Tuhan nyatakan supaya kita mengetahui, supaya kita juga akan melakukannya, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, dikatakan bahwa Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Ayat yang ke-17 berkata sebagai berikut, Akulah Tuhan Allahmu yang akan mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faidah. Tuhan Allah, Tuhan sendiri yang akan memberikan pengajaran tersebut. Tuhan sendiri yang akan menyatakan firman-Nya. Dia akan menyatakan akan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Rasul Yohanes mencatat, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan ini akan mengajarkan sesuatu yang berfaedah dalam kehidupan ini. Sesuatu yang berguna bagi kita ini. Rasul Paulus, dia berbicara kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada faedahnya. Dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan jemaat, perhatikan saudara, ada 4 hal yang dinyatakan, yaitu untuk mengajar, karena firman senantiasa mengajarkan segala hal yang benar di dalam kehidupan ini. Dikatakan untuk menyatakan kesalahan, karena firman menyatakan apa yang tidak seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan dia kemudian memperbaiki kelakuan, membawa kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang keempat, mendidik dalam kebenaran, supaya kita kemudian senantiasa hidup di dalam kebenaran ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga kemudian melanjutkan pembicaraannya, dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dikatakan apa jemaat? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
setiap manusia, kita ini yang dinyatakan kepunyaan Allah. Lewat firman Tuhan, lewat pengajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan, kita dilengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tegasnya jemaat, jika kita adalah orang-orang yang menerima pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman-Nya, saudara, maka apa yang diharapkan dari pengajaran yang kita terima sebagai pengajaran yang diberikan oleh Tuhan tersebut, maka kita akan mengetahui akan kebenaran. Kita akan mengetahui tentang Tuhan. Kita akan mengetahui tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengetahui bagaimana hidup dalam kebenaran, bahkan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini adalah target kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah Rasul Yohanes berkata bahwa jika kita ada di dalam Tuhan, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita perlu menerima pengajaran, yaitu firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan, yang dikabarkan oleh Tuhan dan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Di mana poin yang kedua memberikan pernyataan Tuhan tidak hanya sekedar mengajar, tetapi Tuhan itu juga memberikan bimbingan. Tuhan memberikan bimbingan dalam kehidupan ini, saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekali lagi, saudara, Tuhan sendiri yang akan membimbing. Tuhan sendiri yang akan menuntun. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Tentunya ini mengingatkan kita akan apa yang dinyatakan oleh penulis Amsal, saudara. Di mana dicatat dalam Amsal 20 ayat yang ke-24. Dikatakan apa, saudara? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita sendiri yang menentukan. Tetapi harus disadari. Karena firman yang penuh dengan kebenaran menyatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara, kita butuh dituntun oleh Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan itu. Serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan memimpin kita. Perhatikan pertanyaan, bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Sulit untuk mengerti jalan hidupnya. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Saya diingatkan akan apa yang dinyatakan oleh pemazmur, saudara. Karena pemazmur memberikan gambaran yang sedemikian indahnya yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-6. Dia berkata sebagai berikut bahwa Ia yaitu Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Garis bawahi perkataan rendah hati itu, saudara. Lalu juga pemazmur dinyatakan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, saudara. Memberikan pernyataan dan dikatakan sebagai berikut. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jemaat, garis bawahi perkataan takut akan Tuhan. Dari dua ayat ini, saudara, saya ingin membawa engkau untuk melihat ada dua hal yang sangat penting, yaitu rendah hati dan takut akan Tuhan.
Dan saya mempunyai keyakinan orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghargai, dia akan menghormati Tuhan, dia akan mentaati segala apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan mengikuti, tidak akan memadamkan roh, tidak akan mendukakan roh, tetapi mengizinkan roh berkarya di dalam kehidupan itu, saudara. Dan dikatakan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, yang ada dalam hati ini. Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, bahwa Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Kita akan dipimpin, kita akan dituntun dengan kuasa Roh Kudus supaya kita senantiasa melangkah ke jalan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, apa yang ingin saya nyatakan? Poin yang ketiga, setelah Tuhan mengajarkan, Tuhan membimbing, lalu kemudian kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, reward dari Tuhan, yaitu Tuhan akan memberkati. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ada damai sejahtera yang akan menjadi bagian dalam kehidupan, saudara. Damai sejahtera akan ada dalam kehidupan kita dan dikatakan tidak pernah kering. Dan kemudian kebahagiaan yang akan ada dalam kehidupan dan tidak pernah berhenti. Jemaat, kunci yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yaitu ketaatan kita akan firman Tuhan. Jika sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku ini adalah kondisi, ini adalah tuntutan yang harus kita penuhi supaya kita menikmati segala berkat yang berasal dari Tuhan itu. Damai sejahtera dan kebahagiaan adalah suatu hal yang mengingatkan saya akan pernyataan daripada Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa berbicara tentang kerajaan surga itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita. Dan itu adalah berkat dari Tuhan. Kita akan menikmati suasana kerajaan surga di saat kita ada di dunia ini. Senantiasa ada damai sejahtera. Senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kemudian dicatat dalam ayat yang ke-21, saudara. Dikatakan mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air bagi mereka. Jemaat, orang yang ada di dalam pimpinan Tuhan akan dipenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan ini. Di dalam perikop ini dinyatakan air. Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, saudara. Dikatakan walaupun mereka berada di tempat-tempat yang tandus, Tuhan mengeluarkan air supaya kebutuhan daripada umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan terpenuhi di dalam kebutuhannya, saudara. Dan izinkan sebelum saya mengakhiri daripada khotbah siang hari ini, saya ingin menyatakan akan apa yang terjadi pada saat ini di saat kita mengalami pandemik COVID-19 ini, saudara.
Pandemik menimbulkan berbagai masalah, termasuk juga masalah perekonomian, di mana banyak orang yang mengalami penurunan income, bahkan juga kehilangan pekerjaan. Tetapi jemaat, firman memberikan suatu pernyataan, pemazmur memberikan pernyataan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan inilah yang ingin saya nyatakan sebagai kesaksian di dalam kehidupan di masa-masa seperti ini, jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam penelitian saya hingga saat ini, jemaat, pada umumnya jemaat yang ada di dalam penggembalaan dapat bertahan dan tidak di dalam keadaan kekurangan. Berulang kali kami mengumumkan kepada jemaat, kami memberitahukan lewat ketua cell group, jika ada dalam kebutuhan, karena gereja telah menyediakan dana untuk masa sulit seperti ini. Dan ini dilakukan tepat seperti apa yang terjadi di dalam kisah Yusuf, sewaktu Yusuf menjabat sebagai pejabat di Mesir, jemaat. Tetapi nampaknya banyak di antara jemaat yang dapat mengatasi masalah kebutuhan pokok ini, sehingga mereka dapat tetap hidup dengan baik. Dan saya juga bersyukur memperhatikan akan apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat. Kerukunan, persatuan, dan kekeluargaan yang menyatakan kasih dan peduli di antara jemaat. Tepat seperti apa yang terjadi pada jemaat mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka saling membantu. Sehingga dinyatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-34. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini, saudara, saya diingatkan akan apa yang dicatat di dalam Matius 25, saudara. Masalah kebutuhan pokok sehubungan dengan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Secara jujur, saya ingin menyatakan bahwa saya berbangga akan jemaat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang setia akan janjinya ini. Dan jemaat, ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Inilah sesuatu hal yang sedemikian indah yang menyatakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu senantiasa digenapi oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saya ingin mengakhiri jemaat, kita mempunyai Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Dia yang akan mengajarkan firman-Nya. Dia akan menyatakan segala hal yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Termasuk juga kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan membimbing kita, membawa kita mencapai pada tujuannya supaya kita memperoleh segala apa yang telah disiapkan oleh Tuhan sebagai berkat dalam kehidupan ini. Supaya kita semua menikmati hidup dalam kebenaran dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami,
Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau diajar, kami mau dibimbing, kami juga tentunya mau menerima berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan ini. Tuhan, letakkan firman-Mu dalam hati kami. Tolong kami, biar kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful are. We're crying out, Worthy, 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 worthy you are. King of the glory, awesome in power, wonderful. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kuduskan kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami serahkan segala masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami, istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Bila Tuhan juga boleh berkarya dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah janji berkat-Mu akan juga melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Damai sejahtera dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan ini. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk bekerja, Bapak. Biarlah janji berkat-Mu akan senantiasa ada dan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada ya Bapak. Biarlah Kau pakai gereja-gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berikan urapan khusus, jadikan mereka sesuai dengan panggilannya ya Bapak. Menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia untuk menerangi dan menggarami dunia dalam keadaan yang tidak baik pada saat ini ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapa. Biarlah perdamaian senantiasa ada dan menjadi bagian utama prioritas dalam kehidupan ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, limpahkan kesejahteraan bagi umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ampuni segala kesalahan kami jika kami melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Dan tentunya kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk pandemik COVID-19 ini. Bila Tuhan juga boleh berbelas kasihan dalam kehidupan dan kami diberikan kemampuan untuk menanggulangi masalah pandemik ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang mendengarkan doa kami, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Semangat, mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama dengan engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.